Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian oleh polisi di sebuah kamar hotel di daerah Bulu Temanggung. Pelaku tidak bisa mengelak ketika diminta menunjukkan barang bukti hasil jarahannya. Uang 300 juta rupiah masih tersimpan rapi di jok motor Matic. Pelaku ditangkap usai melakukan pencurian di rumah korban bernama Anti Wiyanti di Desa Gandulan, Temanggung. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Awal pencurian, pelaku masuk melalui pintu geser rumah korban yang tidak terkunci dan dalam kondisi kosong. Kemudian mencongkel gembok di dalam lemari dan menemukan 2 kantong plastik berisi uang tunai ratusan juta rupiah dan langsung membawanya kabur. Mengetok pintu, ternyata tidak ada orang di rumah. Langsung melakukan pencongkelan, mengambil barang-barang dan uang tunai kurang lebih 300 juta. Nah, ada uang yang bisa kita amankan dengan cara membobol jendela. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah, 1 unit sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Alat-alat mobil rumah ini ditinggalkan 1 bulan ke Jakarta. Daerah Wayung. 1 bulan rumah beserta mobil yang terparkir di halaman rumah ditinggal pemiliknya untuk berlibur ke Jakarta. Saat kembali ke rumahnya di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah mobil yang terparkir di halaman rumahnya telah berantakan. Sejumlah onderdil mobil dilaporkan hilang setelah dicuri oleh pelaku yang diduga lebih dari 1 orang. Merespon laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan awal. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polresta Kendari, Ibda Daniel Simangunsong mengatakan, rumah tersebut merupakan milik seorang mantan anggota polisi yang disewakan untuk dijadikan bengkel. Namun saat kejadian, lokasi tersebut dalam keadaan ditinggal oleh penyewanya. Sejumlah onderdil kendaraan dari 4 unit mobil yang terparkir dilaporkan hilang. Bahkan pelaku diduga membalik mobil untuk memudahkan aksi pencurian onderdil tersebut. Polresta Kendari masih melakukan penyelidikan awal, namun kasus ini disebut juga telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara untuk penanganan lebih lanjut. Melakukan pengecekan terhadap TKP dugaan terjadi tindak pidana pencurian atau bisa kita bilang juga pembobolan di rumah kosong, di mana rumah ini dikontrak kepada seorang pemilik bengkel dan dijadikan bengkel. Jadi untuk barang bukti bisa kita lihat sendiri. Ini mobil-mobil dari kliennya pemilik bengkel. Untuk sejauh ini penanganan sudah ada dilakukan di Polda. Untuk tindak lanjutnya sejauh ini masih dilakukan untuk dari Polda. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus pencurian tersebut serta mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku. Kebakaran melanda sebuah gudang penitipan mobil di Asahan, Sumatera Utara. 19 mobil dan 3 motor pun ludes terbakar. Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Amerika dan Israel kembali membombardir kota Isfahan di Iran. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Naufal Zakwan. Inilah Sindo Malam selengkapnya.
Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, sebuah bengkel dan gudang suku cadang motor di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Kebakaran terjadi di sebuah bengkel motor di Jalan Parakan, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Diduga, api berasal dari hubungan arus pendek listrik bangunan bengkel. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke gudang suku cadang motor serta lapak pedagang. Kebakaran itu tuh terkait bengkel motor, helm, serta pedagang kelapa muda. Itu konsleting listrik, tetapi kami juga akan melakukan penyelidikan apakah itu konsleting ataukah yang lainnya. Untuk korban, untuk saat ini tidak ada. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi pada gudang penitipan mobil di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya 19 mobil dan 3 motor terbakar. Habis gudang mobilnya. Untuk kebakar mah. Api berkobar dari lokasi tempat penitipan mobil di Jalan Sisingamangaraja, Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran besar itu membuat pemilik tempat penyimpanan mobil dan warga panik. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api bersama warga. Sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu mobil yang terparkir. Akibat kebakaran ini, sebanyak 19 unit mobil dan 3 motor hangus terbakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 orang terluka bakar akibat kebakaran stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Kota Bekasi. Warga pun panik menyelamatkan diri dan api diduga akibat kebocoran gas saat pengisian ke mobil tangki. Warga panik saat terjadi kebakaran disertai ledakan di stasiun pengisian bahan bakar LPG SPBE Jalan Cisonyok, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Rabu malam. Warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dari dahsyatnya kobaran api. ...20 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menguasai api. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas saat proses pengisian ke mobil tangki di SPBE. Memadamkan api dengan kejadian gas seperti ini perlu penanganan khusus ya. Artinya kita harus betul-betul bisa memetakan, memapping bahwa di mana titik, jangan sampai juga tadi di awal memang sudah terjadi ledakan. Kebakaran melanda 5 unit rumah warga di Desa Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Akibat kejadian ini, seluruh bangunan hangus terbakar dan 5 keluarga kehilangan tempat tinggal. Kerani coy, habis. Singgo habisnya 4 sapo. Jalan 56. Wah, habis. Kebakaran melanda Dusun Kerani, Desa Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kebakaran diduga berawal dari rumah milik salah seorang warga. Kondisi bangunan yang sebagian besar berkonstruksi semi permanen menyebabkan api merambat dengan cepat. Warga langsung berupaya memadamkan api sambil menunggu petugas damkar datang. Lima mobil pemadam kebakaran dari Kecamatan Gunung Meriah dan sejumlah kecamatan lain bersama polisi dan TNI dikerahkan untuk membantu memadamkan api.
Api baru berhasil dijinakan setelah petugas dan masyarakat sekitar berjibaku memadamkan api selama hampir 2 jam. Penyebab kebakaran yang menghanguskan 5 rumah beserta isinya dengan perkiraan kerugian mencapai 900 juta rupiah itu belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut adalah korban mengalami kerugian material lebih kurang 900 juta. Jadi pada saat ini para korban kebakaran ini menginap atau berdomisili di tempat saudaranya masing-masing. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada, terutama dengan memastikan instalasi listrik aman, tidak meninggalkan peralatan elektronik menyala, serta menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api dan memeriksa rumah saat hendak bepergian. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Kebakaran hebat juga terjadi di sekolah menengah pertama di kota Samarinda. Sedikitnya 8 ruangan hangus terbakar. Beruntung saat kejadian kondisi sekolah telah kosong. Kepulan asap hitam menyelimuti langit-langit di atap sekolah menengah pertama di kota Samarinda, tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Samarinda, kota Samarinda, Rabu siang. Pihak guru dan sejumlah murid berjibaku menyelamatkan barang-barang milik sekolah yang masih bisa diamankan. Bantuin temanmu, bantuin temanmu. Api berasal dari lantai 2 atap ruang kelas, diduga akibat korsleting listrik. Membakar 8 ruang kelas di bagian atap dan plafonnya. Dugaan sementara, Pak ya, dugaan sementara itu adalah korsleting listrik. Tapi untuk lebih jelasnya nanti pihak kepolisian yang sedapat pastinya. Ada korban nggak, Pak? Tidak ada. Untungnya tak ada kegiatan belajar mengajar saat kebakaran terjadi. Namun akibat peristiwa tersebut, 8 ruang kelas hangus terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 3 posko dan 6 unit mobil tangki untuk memadamkan api. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Akibat jembatan gantung putus, 5 warga termasuk balita di Sukabumi, Jawa Barat jatuh ke sungai. Sementara 2 mahasiswa yang terseret banjir bandang di Bandar Lampung ditemukan meninggal dunia. Kejadian tak terduga menimpa warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Jembatan gantung penghubung antar kampung putus saat dilintas warga. Kejadian ini membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan korban. Insiden ini terjadi saat jembatan tengah dipadati warga yang hendak menyalurkan hak suara dalam pemilihan kepala desa di kantor balai desa setempat. Tiba-tiba jembatan gantung ambruk akibat tali seling penopang atas putus, diduga tak mampu menahan beban. Akibat kejadian itu, 1 unit sepeda motor beserta pengendara jatuh ke sungai. Sementara 4 kendaraan lainnya tersangkut di atas jembatan. Para korban berhasil diselamatkan menggunakan perahu, kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapat penanganan medis. Pas waktu saya ngegas, di depan saya itu kedengar ada ya suara yang ngecepret gitu. Tahu-tahu saya jatuh, kemudian jembatan putus, dan saya melihat ke belakang, ternyata teman-teman saya juga ada yang jatuh di belakang sebanyak 5 motor. Komunitas tempat telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera memperbaiki jembatan gantung. Karena jembatan gantung itu merupakan akses penting bagi warga untuk beraktivitas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kereta api Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Kereta api Ciremai jurusan Semarang ini terpaksa terhenti akibat longsor di petak Maswati, Sasak Saat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore.
Lokomotif dan gerbong penumpang tertimpa longsor tebing setinggi 50 meter hingga menutupi rel. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Titik longsor yang berada di jalur menikung tidak terlihat oleh masinis. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang kurang lebih 500 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Namun beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung-Jakarta maupun sebaliknya, kemudian kereta Serayu Purwokerto Pasar Senen terhenti di beberapa stasiun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kronologisnya, jadi pas keretanya lagi jalan itu, karena posisinya lengkung, jadi ya tiba-tiba ada longsoran, ya kita nggak bisa ngindarin, Mas. Ya, kita sebisa mungkin ngindarin, tapi karena jaraknya terlalu dekat, kita nggak bisa teredakan, ya kita nabrak. Saat ini rangkaian kereta masih tertahan karena petugas masih membersihkan material tanah longsor yang menutupi rel kereta api. Diduga tidak tahu arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, seorang pengendara sepeda motor yang mengenakan atribut ojek online masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur dari arah Jakarta menuju kota Bekasi. Hal ini tentunya sangat membahayakan. Pengendara sepeda motor beratribut ojek online melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur, tepatnya di jalur dari arah Jakarta menuju kota Bekasi. Pengendara lain sempat memperingatkannya, namun sepeda motor terus melaju. Diduga pemotor ini masuk dari kawasan Halim karena tidak mengetahui arah jalan serta tidak memperhatikan petunjuk arah. Padahal di setiap akses masuk sudah terpampang jelas rambu larangan sepeda motor masuk tol. Ya, udah sering ini, udah beberapa kali nih masuk ke sini karena memang nggak ada pembatasnya ya, sehingga membahayakan banget ini bagi para pengendara, khususnya pengendara motor ya Bang. Itu biasanya gara-gara Google Maps atau gimana? Ya bisa juga ya karena Google Map juga, karena juga emang satu juga karena nggak ada gerbangnya aja Bang. Kalau ada gerbangnya juga kan mungkin mereka tahu gitu kan. Jadi cukup bahaya juga ya? Oh, bahaya banget Bang, apalagi ini kan muatan-muatan besar, bus-bus besar ini kan pada lewat juga, truk-truk, kelihatan tronton. Insiden pengendara motor seperti ini sudah kerap terjadi, biasanya karena baru pertama kali melintasi kawasan tersebut. Kondisi ini cukup berbahaya karena bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Seorang sopir truk ditikam oleh sopir lainnya karena hanya serempetan di pinggir jalan di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia akibat luka yang diderita. Seorang sopir truk jadi korban penganiayaan di wilayah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Warga di sekitar lokasi memberikan pertolongan dan segera melarikan korban ke rumah sakit. Namun naas, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang diderita. Setelah mendapat laporan keluarga, polisi kemudian mengejar pelaku penganiayaan dan menangkapnya. Kepada polisi, ia mengaku tersulut emosi setelah cekcok akibat serempetan di jalan. Di jalan ada sedikit serempet, terjadi serempet antara kendaraan tersebut. Kemudian terduga pelaku ini menahan korban, kemudian ada cekcok dan terjadi penikaman. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Baru. Atas perbuatan pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Viral seorang kepala desa nyaris dikeroyok warga di Lamongan, Jawa Timur. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2020. Ratusan warga desa Blawirejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur, menggeruduk kantor balai desa setempat. Sejumlah fasilitas desa menjadi sasaran kemarahan warga. Warga menagih janji kepala desa, Air Rohman, untuk segera mundur dari jabatannya. Aksi
Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2020 hingga 2026 dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Bahkan kepala desa nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas gabungan siap menenangkan massa yang emosi. Menurut warga, sebelumnya kepala desa telah berjanji akan mengembalikan dana dan mundur tepat pada tanggal 31 Maret 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, janji tersebut tak kunjung ditepati. Untuk tuntutan warga, satu, kepala desa Saudara Ali Rohman harus berhenti dari jabatannya. Nomor dua, dugaan korupsi mulai dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2026 harus dikembalikan ke rakyat. Warga pun melakukan penyegelan terhadap kantor balai desa hingga tuntutan mereka dipenuhi sepenuhnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Sementara itu warga desa Kartiasa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat digegerkan dengan penemuan sosok bayi perempuan yang ditemukan dalam kantong plastik hitam di area masjid pada Rabu pagi. Bayi tersebut diketahui telah meninggal dunia dan ditemukan bersama pesan tertulis yang menyentuh. Warga desa Kartiasa, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan dalam kantong plastik di area masjid. Kecurigaan muncul setelah terlihat secari kertas bertuliskan pesan untuk memakamkan bayi yang diberi nama Syalwah. Saksi kemudian memanggil warga lainnya dan mendapati sesosok bayi perempuan yang diduga sudah tidak bernyawa. Kejadian tersebut segera dilaporkan kepada kepala dusun dan diteruskan ke pihak polisian. Selanjutnya kasus masih dalam tahap penyelidikan guna mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar Ainus melaporkan. Sindikat penjualan bayi di Medan, Sumatera Utara terbongkar. Ironisnya, 1 dari 6 pelaku yang ditangkap ternyata ibu kandung bayi yang hendak menjual anaknya seharga 25 juta rupiah. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 orang yang terlibat sindikat perdagangan bayi di kawasan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Awalnya polisi menangkap ibu kandung bayi saat bersama tetangganya yang menjadi perantara. Setelah itu, polisi yang mengembangkan penyelidikan kembali menangkap 2 perantara dan pasangan suami istri yang akan membeli. Polisi menyatakan bayi perempuan yang lahir 3 Maret lalu ini dijual perantara senilai 25 juta rupiah ke pasangan suami istri asal Tanah Karo. Namun ibu kandung bayi hanya mendapat bayaran 12 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Diduga berselingkuh, seorang oknum perangkat desa di Tanggul Angin, Sidoarjo digerebek warga di rumah seorang wanita bersuami. Kini, oknum tersebut sudah dinonaktifkan sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Inilah detik-detik penggerebekan warga terhadap pria berinisial RZ, 34 tahun, seorang oknum perangkat desa Kalidawir, Tanggulangin, Sidoarjo, saat mendatangi rumah seorang wanita bersuami tengah malam. Sang oknum yang berupaya melarikan diri dari pintu belakang rumah akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku diketahui menggunakan kesempatan malam hari saat suami sang wanita pergi kerja. Warga yang tidak terima akhirnya membawa oknum perangkat desa itu ke balai desa setempat untuk dimintai pertanggungjawaban. Dibawa ramai-ramai ke balai desa pada jam 11:30 malam ya? Malam dini hari. Wanita itu sudah bersuami atau gimana? Wanita itu sudah bersuami. Sedangkan oknumnya itu sendiri sudah beristri? Oknumnya juga sudah beristri.
Kini oknum yang menjabat sebagai kasih perencanaan desa itu akhirnya langsung dinonaktifkan sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.